diadakan kebetulan seperti ini. Petikan keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Diletakkan. Saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah? Ya. Disumpah menurut agama apa? Islam. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang juga disaksikan oleh Allah SWT. Untuk saudara-saudara yang beragama Islam, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Untuk saudara yang beragama Kristen, 45. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Untuk saudara yang beragama Kristen, ikuti kata-kata saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan disilakan kembali. Mewakili agama Kristen, Bapak Pratikto Nugroho SOP MM, disilakan. Yang terhormat Bupati Blora selaku yang mengambil sumpah, disilakan. Alhamdulillah, siang yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama hadir di sini dalam rangka kita mengikuti acara pelantikan. Salawat salam tak lupa selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, jabatan itu bisa datang dan pergi setiap saat. Dan mudah menjadi ASN untuk bersama-sama membangun Kabupaten Blora kita tercinta ini. Tentunya kami mempunyai pertimbangan-pertimbangan dalam rangka untuk penempatan jabatan ini. Bapak Ibu semua yang dilantik, yang pertama Bu Reni. Bu Reni adalah pejabat senior, ini kakak kelas saya juga dulu di SMA 1. Beliau ini sangat pengalaman di pertanian. Ini kita minta untuk menata kaitannya di dinas lingkungan hidup, karena tantangan kita terkait lingkungan hidup ini banyak sekali hal-hal ke depan yang akan kita kerjakan, mulai penataan TPA, bank sampah, termasuk beberapa persoalan terkait dengan sampah B3 dan yang lainnya. Jadi dinas lingkungan hidup ini adalah dinas yang sangat diperlukan di Kabupaten Blora ini terkait dengan kebersihan. Nah ini tolong nanti Bu Reni untuk bisa membantu kami dalam rangka untuk penataan di dinas lingkungan hidup. Pak Sugiono ini juga senior juga, kita minta untuk inspektor daerah dalam rangka untuk kita punya beberapa target. Kemarin
kaitannya apik dan sebagainya, arahan Pak Gubernur kemarin dengan Ketua KPK kita diberikan arahan, Bapak Ibu semua juga mendengarkan juga agar terkait dengan pengawasan ini nantinya bisa dioptimalkan di internal kita, tentunya bisa kerjasama dengan APH, mulai dari kepolisian, kejaksaan. Upaya yang kita lakukan adalah upaya pencegahan, upaya preventif. Ini tolong nanti sudah menjadi concern kita, selain juga indikator-indikator yang nanti untuk dilakukan di inspektor daerah. Pak Purwanto ini juga pejabat senior kita, jadi kami minta tolong untuk dibantu di Daldu KB, capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh kepala dinas yang lama, Pak Nur Hidayat. Tentunya kita mohon untuk bisa ditingkatkan indikator-indikator yang mestinya ingin kita capai juga nanti tolong diperhatikan ya Pak Pur. Bu Heni ini juga senior kita juga, ini dalam rangka untuk Bapeda. Kita ini BJMG kita punya target capaian. Nah ini tentunya harus Bapeda sebagai perencana ini harus mampu untuk merencanakan ini, termasuk hubungannya dengan Bapeda provinsi maupun biro-biro perencanaan yang ada di Kementerian KL. Jadi bagian program kita masing-masing dinas ini ke depan harus kita sambungkan dengan dinas-dinas yang terkait di tingkat provinsi maupun di tingkat Kementerian Pusat, agar peluang-peluang yang sekiranya bisa kita lakukan ini bisa masuk di Kabupaten Blora. Karena pengalaman kami ketika di Kementerian Pusat, mana daerah yang aktif untuk melakukan silaturahim, untuk melakukan usulan-usulan, asal itu dikawal. Jadi kadang Kementerian Pusat itu sulit mencari lokus, banyak sekali lokus yang nggak bisa terpenuhi. Nah ini nunggu daerah aktif untuk bagaimana mengajukan usulan-usulan yang tentunya kita sesuaikan dengan prioritas dari kementerian maupun dinas provinsi terkait. Pak Kunto Haji ini senior juga. Kita punya prestasi di bidang pemuda olahraga. Kita juga ingin membenahi persoalan sepak bola kita. Gornya nanti sementara kita revitalisasi di Jepon dulu, sambil nunggu peluang ketika nantinya di kementerian memang ada peluang ini untuk kita berusaha untuk membangun KOR ini. Di bidang kebudayaan dan juga pariwisata ini menjadi tumpuan kita ke depan, apalagi nanti dengan beroperasinya bandara ini, banyak tamu yang akan datang ke Blora, tentunya harus disambut dengan baik, dan kami berharap Pak Kunto untuk bisa menyelaraskan dan juga bekerja sama dengan Kementerian Pusat maupun provinsi maupun para pihak yang terkait dengan kesenian kebudayaan ini, Dewan Kesenian, Dewan Kebudayaan dan yang lainnya, tolong untuk bisa ditata ini. Saya yakin Pak Kunto dengan pengalamannya ini bisa melakukan langkah-langkah di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Pak Asmaul Kamuji ini minta tolong, kita punya target kaitannya dengan pendapatan. Insya Allah perjuangan kita ini bocoran teman-teman. Saya terakhir kemarin rapat dengan Pansus RUU HKPD, Hubungan Keuangan Pusat Daerah. Saya berdiskusi dengan Kementerian Keuangan maupun dari Pansus sendiri. Kita insya Allah di RUU yang baru ini akan diakomodir dengan pasal baru, bahwasanya DPH nanti akan dikasih juga untuk daerah perbatasan dengan penghasil. Ini kita kalau nanti dapat 3% ya kira-kira mulai 2023 ini ada sekitar 400 sampai 500 miliar untuk Kabupaten Blora. Dan ini juga ini dari di Pansus tersebut sudah membahas soal kehutanan.
Jadi nanti 80% itu nanti untuk daerah, 20% hanya untuk pusat. Dan juga cukai juga kita mungkin kemudian naik 1%. Nah, ini peluang-peluang nanti kaitannya pendapatan ini, investasi kita buka, ini nantinya juga insya Allah akan untuk pendapatan juga. Jangan lupa persoalan aset, ini menjadi concern juga KPK kemarin dipesankan. Bagaimana kita penataan aset ini, nanti tolong diperhatikan juga. Banyak sekali aset yang kita miliki, tapi bagaimana aset ini bisa kita maksimalkan untuk dalam rangka untuk penataan Kabupaten Blora ke depan. Pak Pratik, ini minta tolong Pak Pratik, Kominfo ini nantinya juga banyak sekali program di sini. Kita sudah MOU dengan Kementerian Kominfo, banyak sekali peluang yang bisa kita lakukan, termasuk penataan common center dan sebagainya. Ini dan juga nantinya kami minta semua dinas, kita ingin berbagi ya, teman-teman kepala dinas ini harus punya admin medsos yang memang bisa merespon. Jadi selama ini hanya mungkin beberapa saja OPD yang aktif. Nah, nanti tolong dari Kominfo ini dilakukan sinkronisasi, termasuk kaitannya hubungan teman-teman media. Ini Kominfo ini tolong teman-teman media juga diperhatikan ini. Nah, ini cocok ini ya, dikasih Pak Pratik cocok ya. Jadi kalau Pak Pratik ini kami dibantu, katanya Kominfo ini adalah tumpuan kita dalam rangka untuk durasi Smart City dan yang lainnya. Ini nanti ada di Kominfo ini. Pak Suryanto, senior ini Dinas PMD, kaitannya dana desa, kaitannya kita masih punya PR perangkat desa, pilihan kepala desa, ini tolong kami dibantu untuk penataan di Dinas PMD ini. Pak Hendy, ini Satpol PP juga, ini kita juga masih harus rutin dan rangka untuk pengawasan COVID ini secara kontinu. Tentunya kita harus melakukan langkah-langkah agar COVID ini tetap terkendali, nantinya tidak ada kenaikan lagi atau ada COVID baru lagi di Blora ini. Selanjutnya Pak Arianto, ini untuk manajeri kaitannya dengan perekonomian dan pembangunan, koordinir OPD-OPD yang ada untuk bisa bersinergi tentunya. Pak Nur Hidayat, nah ini sudah berhasil di Gardu KB, kita perlu untuk penguatan perpustakaan kearsipan. Bagaimana nanti digital dan sebagainya dikembangkan di situ, termasuk bagaimana perpustakaan di tingkat desa, di sekolah-sekolah ini juga nanti bisa kita tata bersama-sama. Pak Rofik, ini kaitannya Dinas Pendidikan, ini menjadi juga harapan kita bagaimana dunia pendidikan di Blora ini akan semakin maju, baik itu kerjasama dengan dinas provinsi maupun kerjasama dengan kementerian yang ada di pusat. Pak Joko, ini satu-satunya pejabat yang SK-nya oleh Mendagri. Nah, ini tentunya nanti pelayanan terkait dengan Dukcapil ini Pak Joko, jadi bagaimana kita mendekatkan pelayanan ke bawah, baik itu inovasi di tingkat kecamatan maupun nanti kita punya program keliling untuk di tingkat-tingkat desa. Bapak Ibu semua, aturan terbaru jabatan eselon 2 ini bisa dievaluasi dalam waktu 1 tahun. Tentunya ini akan menjadi catatan kami ketika memang perform, ya monggo nanti kita bisa sesuai dengan kinerjanya, nah, termasuk Pak yang di perpus ini Pak. Ya, ini cita-citanya harus digantungkan setinggi langit Pak ya. Kalau perlu cita-cita jadi sekda, gantiin Pak Komang. Boleh aja itu. Tentunya ya, harus antri tapi kan. Tapi ya itu harus performnya harus ditunjukkan gitu. Jadi kita niatnya sesarangan bangun Blora,
Jadi Bapak Ibu jangan merasa kok saya dipindah ini karena apa ya, kita biar rotasi, biar juga penyegaran, biar memang ditaruh di situ. Memang kami pandang ketika sudah 9 bulan ini saya di amanah ini, memandang Bapak Ibu ini punya kapasitas untuk melakukan penataan, untuk meletakkan dasar. Ini akan dikenang Bapak Ibu semua, apalagi yang mau purna ini. Jadi ketika ada legasi, ada tinggalan yang ditinggalkan, ini panjenengan akan dikenang. Panjenengan semua ini manusia pilihan dari 900.000 sekian warga Ndoro ini menjadi kepala dinas itu ya jumlahnya hanya terbatas. Nah, ini panjenengan semua ini. Nah tentunya ketika diamanai jadi pemimpin, bahwa amanah ini harus dilaksanakan. Kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Bahwa ketika kalian jadi pemimpin nanti akan dimintai pertanggungjawaban di dunia maupun di akhirat. Termasuk saya wakil ini kalau nanti dihisab ya kira-kira masuk surganya terakhir kan gitu. Nah, kepala dinas ini juga sama ini. Nah, jadi jangan terus kalau di awasi dunia asal lulus dari BPK selesai, tapi kalau nanti di sana ya punya pertanggungjawaban. Ditolong, dan saya juga minta ini beberapa yang PLT ini ya, Bu Retno nanti untuk PLT Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, terus kemudian Pak Sugianto ini PLT Asisten Administrasi Umum, Pak Winoto nanti PLT Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP, Pak Pitoyo ini PLT Kepala Dinas Perumahan, Perhubungan dan Perhubungan. Sambil nanti kita melakukan asesmen untuk pejabat-pejabat yang masih PLT, nanti nunggu waktu yang pas sambil kita penataan SPTK yang baru. Bapak Ibu semua, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan bahwasanya fokus utama kita di 2022 ini infrastruktur. Kami minta tolong ini Bapak Ibu semua puasa dulu setahun ini. Insya Allah kalau DBH-nya nanti naik di 2023 puasanya selesai, nanti dikasih lagi, mintanya berapa dikasih nanti ya. Nah, jadi kita memang harapan rakyat kita ini ekspektasinya adalah punya infrastruktur yang baik, punya jalan yang baik. Sampai saya ngemis-ngemis ke Bojonegoro kemarin alhamdulillah dapat sekitar 40-50 miliar. Terus kita nanti pinjaman ini langkah terakhir memang. Kami sudah berupaya tapi ini dilakukan dan ini kemampuan fiskal kita juga cukup. Teman-teman media silahkan usul mana ruas-ruas yang kira-kira prioritas. Ketika kita melakukan pinjaman, peruntukannya ini untuk infrastruktur. Nah, kecuali saya pinjaman terus bangun kantor bupati lah itu nggak boleh. Tapi kalau pinjaman ini untuk percepatan ekonomi masyarakat, dengan adanya jalan yang baik, nanti ekonominya bisa berjalan, investasinya bisa berjalan, dan sektor-sektor yang lain juga akan bisa berjalan. Investor juga akan datang ke kita. Jadi kita mohon untuk doanya, semoga niat kita untuk di 2022 ini kita optimalkan di pembangunan infrastruktur. Semoga nanti juga ada tambahan dari bantuan keuangan provinsi dan juga mungkin dari DIJ ini sebenarnya masih bisa kita kejar ya, karena ada indikator-indikator yang sekiranya ini bisa kita penuhi. Jadi Bapak Ibu semua, saya sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada kepala dinas yang sudah mengabdi di tempat yang lama dan sudah meletakkan dasar-dasar, dan pada penerusnya kami mohon diniatkan dengan ikhlas bagaimana kita ini mengabdi, karena ya tadi bahwa jabatan ini adalah sesuatu yang memang diberikan Allah pada Tuhan Yang Maha Esa kepada panjenengan semua. Tentunya kami harap bisa bersama-sama untuk melaksanakan visi misi yang kami rencanakan dengan Bu Wakil, dan juga capaian-capaian yang nantinya ingin kita laksanakan dalam setahun ke depan ini. Semoga ada perubahan di Kabupaten Blora ini, dan insya Allah kalau jenengan ikhlas ini akan dicatat menjadi amal soleh, amal ibadah panjenengan semua, dan insya Allah nanti masuk surga semuanya. Amin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon.
Rayu sami-sami sedoras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak utawi Ibu nyuwun pangapunten kata-katipun. Kula dipun utus kanjengipun dikendikan sak saged-sagede kula nyuwun pangapunten kata-katipun. Bapak utawi Ibu sampun purun tindak wonten pendopo sedulur cukup taun niki panjenengan ditugaske dados ngembating praja Gunung Blora sak utuhipun. Sedaya nggih paring sugih waras sehat tentrem ayem sak roganipun. Sedaya dicepakke rezekinipun saking pundi mawon. Bapak utawi Ibu mugi-mugi niki sampun pitiwancinipun Blora diustani semunane sak ngalam nggih. Diustani tepak kuntul layang daleh kangkung mrambat linggang. Blora niki sampun semunane sak ngalam-ngalam. Panjenengan mbok nggih asale mimpin sedulur Blora mriki nggih tingkah lakunipun sing becik sing apik kalih sedulur kok sinten mawon. Ampun sok bedak-bedake sedaya niku nggih sedulur. Upami mboten cocok, upami mboten wong niku nggih dulure panjenengan piyambak. Bapak utawi Ibu nggih sing guyub rukun asale mimpin Blora. Blora niki mpun teng pundi-pundi sampun ngertos yen Blora niku punjering tingkah lakunipun tiyang Jawi. Monggo tiyang Jawi niku yen ngendel sing ngertos sinten. Nek jenengan teng pundi mawon purun jawab sing sampeyan jawab niku napa wae diparingi slamet sampeyan sedaya lan tumeka. Bapak utawi Ibu kula nggih semanten ugi kula nggih nuwun pangapunten nggih manungsa lumrah. Pegane kula niku angin lembu Pak. Kula diustani tangan nggih purun, diustani sepuh sedulur sikep nggih purun. Kula nek matur nuwun sanget Bapak purun tindak wonten pendopo mriki sareng-sareng kalih Kanjeng Bupati mbok nggih guyub rukun sedaya asale mengku bumi Blora niki sing mriki niki nek kula niku nggih manungsa lumrah Pak. Ning panjenengan sedaya tingkah lakune becik apik mangke wangsul saking mriki kantuk pepadange ati sedaya. Sedaya disawang saking mripat niku nggih lumrah ngeten-ngeten mawon nggih. Ning tingkah laku rasa niki sing dampingi niki Eyang Krek. Eyang Krek niku riyen sing buka bumi Blora utawi Klapa Dhuwur. Riyen sambungipun kalih Kyai Ndara Soma. Lah riyen ngamapun nanti ngendikan besok nek ditiwancine kidule Kaelusi dados pengusen. Sak Kaelusi glagah rayungan rawat-rawatan kados mamlandingan. Yen sak kidule Kaelusi dadi pengusen wong musuh ora dibedhil ning ngumusi budi pekerti. Besok sak sedulur sapa sing gelem piket bakal untuk panduman. Lah iki nggih ngapunten cukup panduman napa nggih Pak? Kula nggih boten mangertos. Ning sejatinipun pun titiwancinipun niki yen Blora dados puntering Bumi Nusantara. Amin. Nggih. Amin. Bene sing pripun mawon nek Blora nggih dianggep sepele nek tiyang lumrah-lumrah niki. Ning Blora niku puntering Nusantara. Niki pun titiwancinipun wayah dibuka. Coba dibuka niku napa panjenengan mungkin kersane ngertos piyambak-piyambak. Sing penting tingkah lakune guyub rukun kalih kanca-kancanipun kalih sederek-sederekipun Pak nggih. Lah niki dinten panjenengan jam mboten Pak Bu. Jumat Paing nggih. Dinten Jumat Paing panjenengan niki sampun diangkat Kanjeng Bupati dados pegawai negeri. Lah panjenengan nggih kedah emot Bumi Blora, kedah emot anak lan bodhinipun panjenengan. Ampun sok mendrang-mendrang nggih. Nggih ngapunten Pak nggih. Nggih, Mbah.
ini ngeten kejanjenengan turun tanggung jawab lan anak keluarganipun panjenengan. Nek sakniki niku dalan-dalan niku bedalan niku kathah, Pak. Ya nggih ya. Nah niki kula niku Bloko Suto Saestu. Nggih, tegak turun tanggung jawab lan anak butuh. Nek garwanipun panjenengan pun pilihan kang sejati. Awet enem ngantos sepuh. Nggih. Nggih, ngapunten sak menika panjenengan mungkin wangsul saking mriki diparingi sedaya sehat, selamat lan tumeka. Dene niki pendopo rakyatan niku kajeng jati ning sejatine urip, Pak. Kedae jenengan ngertos sejatine urip. Dene pendopo niki ketingale nggih ngaten-ngaten mawon. Ning anggrek nimpun ten kancan kiringe panjenengan. Amin. Nggih. Nggih mut wau sak kidul kali lusi dados pengusaha wau. Nggih, cekap semanten Bapak utawi Ibu, kula sok kleraken kula nyuwun pangapunten sak kata-katipun. Kula mboten saged ngendika kata-kata Pak, kula nggih mangsa lukrah. Ning sedaya kula dongaaken Pak. Sedane jenengan saged utawi sukses. Sing marang dolar ora temeka dapet gede-gede masalah penyakit sumulak sumikir saka juragane panjenengan jambak-jambak. Tenten mayun sak kaganipun. Amin. Rahayu sami segeraras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan di sini. Ya, kita untuk pelantikan kali ini kita pilih di Kampung Samin ini. Ini sebagai contoh semangat kejujuran, kesederhanaan yang Mbah Lasio ajarkan selama ini. Nah, tentunya kita harus sebagai generasi penerus ini harus mencontoh ajaran-ajaran dari sedulur sikap sedulur Samin ini. Makanya kita jabat yang dilantik ini kita ajak untuk dilantik di sini. Untuk yang dilantik eselon berapa, Pak? Eselon 2 ya, sudah 13 yang dilantik dan ada penunjukan PLT ada 4 jabat. Pak, ini kenapa? Harapannya ya ini karena kepala OPD, kepala dinasnya adalah komandan di masing-masing dinas. Tentunya kita harapkan ada penyegaran ya, ada yang diganti, ada yang digeser. Ini kita harapkan nanti menjadi komandan di masing-masing dinas. Karena kita punya target capaian yang harus kita laksanakan. Tentunya dengan penyegaran ini kita harapkan mampu untuk bisa ikut membantu kita dalam mewujudkan visi-misi yang akan kita capai. Ada agenda ziarah itu, Pak? Kenapa? Ya, ini kan masih yang rangkaian dari pahlawan ya. Kita ingin ajak pejabat-pejabat yang dilantik ini untuk mengenang jasa-jasa para bupati yang dulu sudah membangun Kabupaten Blora. Pak, ini mungkin kenapa jangka waktunya lama, Pak, dari asesmen pelantikannya? Karena gini ya, kita kan ada harus izin di kementerian seperti kepala dinas Dukcapil ini kan izinnya sampai Mendagri ya. Yeah. Nah, tentunya ASN juga harus ada izin ASN, ada izin Mendagri. Nah, ini izinnya baru keluar hari kemarin ya, tanggal 11 lah. Ini sekarang ini langsung kita laksanakan pelantikan. Ada SOTK baru? SOTK insya Allah kalau ini kita lagi mau pembahasan dengan DPRD, kemungkinan nanti hari Senin kita akan ada pengesahan SOTK yang baru. Nah, nanti kita lakukan di awal Januari ya, SOTK baru. Jadi APBD 2022 nanti sudah memakai SOTK yang baru. Yang jadi badan baru Kesbang ya. Nanti iya. Jadi kepala dinas pertanian gabung di peternakan. Jadi kepala dinas pertanian peternakan pangan untuk yang OPD-nya jumlahnya tetap yang Kesbang yang nanti jadi eselon 2. Kepala